Jemah Kitab Riyadhus Shalihin, Bab 2, Taubat. Allah Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang mumin, supaya engkau semua memperoleh kebahagiaan. Al-Quran Surat An-Nur, ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertaubatlah kepadanya. Al-Quran Surat Hud, ayat 3. Allah berfirman, hai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha yakni yang sebenar-benarnya. Al-Quran Surat At-Tahrim, ayat 8. Riwayat hadis 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya itu memohonkan pengampunan kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dari Agar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan daripadanya, karena sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. 3. Dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di suatu tanah yang luas. Hadis muttafaq alaih. 4. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeberkan tangannya yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang dan juga membeberkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus-menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubatnya seorang. Hadis riwayat Muslim. 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya orang itu. Hadis riwayat Muslim. 6. Dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya yakni ketika akan meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan. 7. Dari Zir bin Hubaisi, katanya, saya mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu perlu menanyakan soal mengusap 2 buah sepatu huf but. Safwan berkata, apakah yang menyebabkan engkau datang ini, hai Zir? Saya menjawab, karena ingin mencari ilmu pengetahuan. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat itu sama meletakkan sayap-sayapnya yakni berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu atau karena tunduk menghormat kepada orang yang menuntut ilmu, karena rida dengan apa yang dicarinya. Saya berkata, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap di atas 2 buah sepatu huf itu sehabis buang air besar atau kecil. Engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya datang ini untuk menanyakannya kepadamu. Apakah engkau pernah mendengar beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan mengusap sepatu huf itu daripadanya? Safwan menjawab, ya pernah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua, jikalau kita sedang dalam berpergian, supaya kita jangan melepaskan sepatu huf kita selama 3 hari dengan malamnya sekali, kecuali jikalau kita terkena janabah. Tetapi kalau hanya karena membuang air besar atau kecil atau karena sehabis tidur, tidak perlu dilepaskan. Saya berkata lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan persoalan cinta? Dia menjawab, ya pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berpergian. Dikala kita berada di sisinya itu, tiba-tiba ada seorang orang Arab dari pegunungan, memanggil beliau itu dengan suara yang keras sekali. Katanya, hai Muhammad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara yang sekeras suaranya itu pula, mari kemari.
Saya berkata pada orang Arab tadi, celaka engkau ini, perlahankanlah suaramu. Sebab engkau ini benar-benar ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan aku dilarang semacam ini yakni bersuara keras-keras di hadapannya. Orang Arab itu berkata, demi Allah, saya tidak akan memperlahankan suaraku. Kemudian ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang mencintai sesuatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka dalam hal amal perbuatannya serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang itu dapat menyertai orang yang dicintai olehnya besok pada hari kiamat. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kita, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya yakni sekiranya seorang yang berkendaraan berjalan hendak menempuh jarak luasnya itu, maka jarak antara dua ujung pintu tadi adalah sejauh 40 atau 70 tahun. Salah seorang yang meriwayatkan hadits ini yaitu Sufyan mengatakan, di arah Syam pintu itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sejak hari Dia menciptakan semua langit dan bumi. Senantiasa terbuka untuk taubat. Tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari dari sebelah barat yakni dari dalam pintu tadi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan sahih. 8. Dari Abu Said, yaitu Sa'ad bin Sinan al-Hudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat yang sebelummu telah membunuh 99 manusia. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Lalu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah masih diterima untuk bertaubat? Pendeta itu menjawab, tidak dapat. Kemudian pendeta itu dibunuhnya sekali dan dengan demikian ia telah menyempurnakan jumlah 100 dengan ditambah seorang lagi itu. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim itu menjawab, ya, masih dapat. Siapa yang dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat itu? Pergilah engkau ke tanah begini-begini. Sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang sama menyembah Allah Ta'ala. Maka menyembahlah engkau kepada Allah itu bersama-sama dengan mereka dan janganlah engkau kembali ke tanahmu sendiri. Sebab tanahmu adalah negeri yang buruk. Orang itu terus pergi sehingga di waktu ia telah sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Kemudian bertengkarlah untuk mempersoalkan diri orang tadi malaikat kerahmatan dan malaikat siksaan yakni yang bertugas memberikan kerahmatan dan bertugas memberikan siksa. Malaikat kerahmatan berkata, orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Malaikat siksaan berkata, bahwasanya orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Selanjutnya ada seorang malaikat yang mendatangi mereka dalam bentuk seorang manusia. Lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi, yakni dijadikan hakim pemutusnya untuk menetapkan mana yang benar. Ia berkata, ukurlah olehmu semua antara dua tempat di bumi itu, kemana ia lebih dekat letaknya. Maka orang ini adalah untuknya maksudnya jikalau lebih dekat ke arah bumi yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Maka ia adalah milik malaikat kerahmatan dan jikalau lebih dekat dengan bumi asalnya maka ia adalah milik malaikat siksaan. Malaikat-malaikat itu mengukur. Kemudian didapatinya bahwa orang tersebut adalah lebih dekat kepada bumi yang dikehendaki yakni yang dituju untuk melaksanakan taubatnya. Oleh sebab itu maka ia dijemputlah oleh malaikat kerahmatan. Hadis muttafaq alaih. 9. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dan ia yakni Abdullah adalah pembimbing Ka'ab radhiyallahu anhu dari golongan anak-anaknya ketika Ka'ab yakni ayahnya itu sudah buta matanya. Katanya, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan perihal peristiwanya sendiri ketika membelakang artinya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Tabuk. Ka'ab berkata, saya tidak pernah membelakang tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya saja saya juga pernah tidak mengikuti dalam peperangan Badar. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengolok-olokkan seorang pun yang tidak mengikutinya itu, yakni Badar.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama kaum muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah Ta'ala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Aqobah di waktu kita berjanji saling memperkokohkan Islam, dan saya tidak senang andai kata tidak mengikuti malam Aqobah itu sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan Badar, dan sekalipun pula bahwa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di kalangan para manusia daripada malam Aqobah tadi. Perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Tabuk ialah bahwa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kendaraan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedang untuk peperangan ini saya dapat mengumpulkan keduanya. Tidak pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghendaki suatu peperangan, melainkan tentu beliau berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai terjadinya peperangan Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh lagi, harus menempuh daerah yang sukar memperoleh air, dan tentulah pula akan menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menguraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka, supaya mereka dapat bersiap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Kaum muslimin yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali, tetapi mereka itu tidak terdaftarkan dalam sebuah buku yang terpelihara. Yang dimaksud oleh Ka'ab ialah adanya buku catatan yang berisi daftar mereka itu. Ka'ab berkata, maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tadi, melainkan ia juga menyangka bahwa dirinya akan tersamarkan selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah Ta'ala, maksudnya karena banyaknya orang yang mengikuti. Maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh siapapun sebab catatannya pun tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dalam peperangan Tabuk itu dikala buah-buahan sedang enak-enaknya dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Saya amat senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap dan sekalian kaum muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula dengan beliau. Tetapi saya lalu mundur lagi dan tidak ada sesuatu urusan pun yang saya selesaikan. Hanya dalam hati saya berkata bahwa saya dapat sewaktu-waktu berangkat jikalau saya menginginkan. Hal yang sedemikian itu selalu saja mengulur-ulurkan waktu persiapanku, sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan perbekalan mereka. Sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikit pun. Kemudian saya pergi lagi lalu kembali pula dan tidak pula ada sesuatu urusan yang dapat saya selesaikan. Keadaan sedemikian ini terus-menerus menyebabkan saya mengulur-ulurkan waktu keberangkatanku, sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas dan majulah mereka yang hendak mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dulu. Alangkah baiknya sekiranya maksud itu saya laksanakan. Tetapi kiranya yang sedemikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya kerjakan. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang-orang banyak setelah berangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, keadaan sekelilingku itu selalu menyedihkan hatiku. Karena saya mengetahui bahwa diriku itu hanyalah sebagai suatu tuntunan contoh yang dapat dituduh melakukan kemunafikan atau hanya sebagai seorang yang dianggap beruzur oleh Allah Ta'ala karena termasuk golongan kaum yang lemah tidak kuasa mengikuti peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau datang di Tabuk. Maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Seorang dari golongan Bani Salimah menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai pandangannya. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, buruk sekali yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri.
Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu lalu melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh Fata Morgana, sesuatu yang tampak semacam air dalam keadaan yang panas terik di padang pasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkaukah Abu Haitsamah?" Memang orang itu adalah Abu Haitsamah Al-Ansari dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan sesa kurma ketika dicaci oleh kaum munafikin. Ka'ab berkata selanjutnya, setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuju pulang kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta untuk mengada-adakan alasan tidak mengikuti peperangan. Saya berkata pada diriku, bagaimana caranya supaya dapat keluar terhindar dari kemurkaannya besok sekiranya beliau telah tiba. Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Setelah diberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba maka lenyaplah kebatilan dari jiwaku yakni keinginan akan berdusta itu sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diriku dari kemurkaannya itu dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya menyatukan pendapat hendak mengatakan secara sebenarnya belaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila datang dari perjalanan, tentu memulai dengan memasuki masjid, kemudian bersalat 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang banyak. Setelah beliau melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang membelakang tidak mengikuti peperangan untuk mengemukakan alasan mereka dan mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasannya itu. Jumlah yang tidak mengikuti itu ada 80 lebih 3-9. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan secara terus terang itu, juga membayat meminta janji setia mereka serta memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka bulat-bulat diserahkan kepada Allah Ta'ala. Demikianlah sehingga saya pun datanglah menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Setelah saya mengucapkan salam padanya, beliau tersenyum bagaikan senyumnya orang yang murka, kemudian bersabda, "Kemarilah." Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padaku, "Apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kendaraanmu?" Ka'ab berkata, saya lalu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya, demi Allah, andai kata saya duduk di sisi selain Tuan dari golongan ahli dunia, sesungguhnya saya berpendapat bahwa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikaruniai kepandaian dalam bercakap-cakap, tetapi saya ini, demi Allah, pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada Tuan dengan suatu cerita bohong pada hari ini yang Tuan akan merasa rela dengan ucapanku itu. Namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai Tuan karena perbuatanku itu. Sebaliknya jikalau saya memberitahukan kepada Tuan dengan cerita yang sebenarnya yang dengan demikian itu Tuan akan murka atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, saya tidak beruzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi Allah, sama sekali saya belum merasakan bahwa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya itu. Yakni di waktu saya membelakang daripada Tuan sehingga jadi tidak ikut berangkat. Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, tentang orang ini, maka pembicaraannya memang benar tidak berdusta. Oleh sebab itu bolehlah engkau berdiri sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu. Ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti jejakku. Mereka berkata, demi Allah, kita tidak menganggap bahwa engkau telah pernah bersalah dengan melakukan sesuatu dosa pun sebelum saat ini. Engkau agaknya tidak kuasa. Mengapa engkau tidak mengemukakan keuzuranmu saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keuzuran yang dikemukakan oleh orang-orang yang tertinggal yang lain-lain? Sebenarnya bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memohonkan pengampunan kepada Allah untukmu? Ka'ab berkata, demi Allah,
Tidak henti-hentinya orang-orang itu mengolok-olokkan diriku karena menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah terjadi itu sehingga saya sekali hendak kembali saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti cara orang-orang Bani Salimah itu, agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata kepada orang-orang itu, apakah ada orang lain yang menemui peristiwa sebagaimana hal yang saya temui itu? Orang-orang itu menjawab, ya. Ada 2 orang yang menemui keadaan seperti itu. Keduanya berkata sebagaimana yang engkau katakan lalu terhadap keduanya itu pun diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kata-kata yang diucapkan padamu. Ka'ab berkata, siapakah kedua orang itu? Orang-orang menjawab, mereka itu ialah Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab berkata, orang-orang itu menyebut-nyebutkan di mukaku bahwa kedua orang itu adalah orang-orang sahih dan juga benar-benar ikut menyaksikan peperangan Badar dan keduanya dapat dijadikan sebagai contoh dalam keberanian dan lain-lain. Ka'ab berkata, saya pun lalu terus pergi dikala mereka telah selesai menyebut-nyebutkan tentang kedua orang tersebut di atas di mukaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita kaum muslimin untuk bercakap-cakap dengan ketiga orang di antara orang-orang yang sama membelakang tidak mengikuti perjalanan beliau itu. Ka'ab berkata, orang-orang sama menjauhi kita. Dalam riwayat lain ia berkata, orang-orang sama berubah sikap terhadap kita bertiga. Sehingga dalam jiwaku seolah-olah bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku. Maka seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal sebelumnya. Kita bertiga berhal berkeadaan demikian itu selama 50 malam dengan harinya. Adapun 2 kawan saya, maka keduanya itu menetap saja dan selalu duduk-duduk di rumahnya sambil menangis. Tentang saya sendiri, maka saya adalah yang termuda di kalangan kita bertiga dan lebih tahan mendapatkan ujian. Oleh sebab itu saya pun keluar serta menyaksikan salat jamaah bersama kaum muslimin lain-lain dan juga suka berkeliling di pasar-pasar. Tetapi tidak seorang pun yang mengajak bicara padaku. Saya pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam padanya dan beliau ada di majelisnya sehabis salat. Kemudian saya berkata dalam hatiku, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku itu ataukah tidak? Selanjutnya saya bersalat dekat sekali pada tempatnya itu dan saya mengamat-amatinya dengan pandanganku. Jikalau saya mulai mengerjakan salat, beliau melihat padaku. Tetapi jikalau saya menoleh padanya, beliau pun lalu memalingkan mukanya dari pandanganku. Demikian halnya. Sehingga setelah terasa amat lama sekali penyeteruan kaum muslimin itu terhadap diriku, lalu saya berjalan sehingga saya menaiki dinding muka dari rumah Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku jadi sepupunya dan ia adalah orang yang tercinta bagiku di antara semua orang. Saya memberikan salam padanya. Tetapi demi Allah, ia tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya, hai Abu Qatadah, saya hendak bertanya padamu karena Allah. Apakah engkau mengetahui bahwa saya ini mencintai Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia diam saja. Lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali lagi padanya. Ia pun masih diam saja. Akhirnya saya ulangi lagi dan saya menanyakannya sekali lagi. Lalu ia berkata, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui tentang itu. Oleh sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku dan saya meninggalkannya sehingga saya menaiki dinding rumah tadi. Dikala saya berjalan di pasar kota, tiba-tiba ada seorang petani dari golongan petani negeri Syam Palestina, yaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa makanan yang hendak dijualnya di Madinah. Lalu orang itu berkata, siapakah yang suka menunjukkan? Manakah yang bernama Ka'ab bin Malik? Orang-orang lain sama menunjukkannya ke arahku. Sehingga orang itu pun mendatangi tempatku. Kemudian menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan yang beragama Kristen. Saya memang orang yang dapat menulis. Maka surat itu pun saya baca. Tiba-tiba isinya adalah sebagai berikut, Amabat. Sebenarnya telah sampai berita pada kami bahwa sahabatmu yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyeterumu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi orang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu susuloh kami maksudnya datanglah di tempat kami maka kami akan menggembirakan hatimu. Kemudian saya berkata setelah selesai membacanya itu, ini pun juga termasuk bencana pula.
Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi kemudian saya membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama 40 hari dari jumlah 50 hari. Sedang waktu agak terlambat datangnya tiba-tiba datanglah di tempatku seorang utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padamu supaya engkau menyendirikan menjauhi istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apakah yang harus saya lakukan? Ia berkata, tidak usah menceraikan, tetapi menyendirilah daripadanya. Jadi jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya yang senasib di atas sebagaimana yang dikirimkannya padaku. Oleh sebab itu lalu saya berkata pada istriku, susuloh dulu keluargamu maksudnya pergilah ke tempat kedua orang tuamu. Beradalah di sisi mereka sehingga Allah akan menentukan bagaimana kelanjutan peristiwa ini. Istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata pada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang amat tua dan hanya sebatang kara, tidak mempunyai pelayan juga. Apakah Tuan juga tidak senang andai kata saya tetap melayaninya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu, jangan berkumpul seketiduran denganmu." Istrinya berkata lagi, sesungguhnya Hilal itu demi Allah, sudah tidak mempunyai gerak sama sekali pada sesuatu pun dan demi Allah, ia senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini. Sebagian keluargaku berkata padaku, alangkah baiknya sekiranya engkau meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan istrimu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengizinkan kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Saya berkata, saya tidak akan meminta izin untuk istriku itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun tidak tahu bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya saya meminta izin pada beliau perihal istriku itu, yakni supaya boleh tetap melayani diriku. Saya adalah seorang yang masih muda. Saya tetap berkeadaan sebagaimana di atas itu tanpa istri selama 10 malam dengan harinya sekali, maka telah genaplah jumlahnya menjadi 50 hari sejak kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kita. Selanjutnya saya bersalat subuh pada pagi hari ke-50 itu di muka rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Kemudian dikala saya sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala perihal diri kita itu, yakni ketika kami bertiga sedang dikucilkan. Jiwaku terasa amat sempit sedang bumi yang luas terasa amat kecil. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan seorang yang berada di atas Gunung Salah, sebuah gunung di Madinah. Ia berkata dengan suaranya yang amat keras, "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Segera setelah mendengar itu, saya pun bersujud syukur dan saya meyakinkan bahwa telah ada kelapangan yang datang untukku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan pada orang-orang banyak bahwa taubat kita bertiga telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di waktu beliau bersalat subuh. Maka orang-orang pun menyampaikan berita gembira itu pada kita dan ada pula pembawa-pembawa kegembiraan itu yang mendatangi kedua sahabatku yang senasib. Ada seorang yang dengan cepat-cepat melarikan kudanya serta bergegas-gegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam, namanya Hamzah bin Umar al-Aslami. Ia menaiki gunung dan suaranya itu kiranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah dia datang padaku, yakni orang yang kudengar suaranya tadi, ia pun memberikan berita gembira padaku. Kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai, sebagai hadiah dari berita gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Maka saya pun meminjam 2 buah baju dari orang lain dan saya kenakan lalu berangkat menuju ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang sama menyambut kedatanganku itu sekelompok demi sekelompok menyatakan ikut gembira padaku sebab taubatku yang telah diterima. Mereka berkata, "Semoga gembiralah hatimu karena Allah telah menerima taubatmu itu." Demikian akhirnya saya memasuki masjid. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dan di sekelilingnya ada beberapa orang. Talha bin Ubaidullah radhiyallahu anhu lalu berdiri cepat-cepat kemudian menjabat tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Demi Allah tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain Talha
Oleh sebab itu Ka'ab tidak akan melupakan peristiwa itu untuk Talah. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tampak berseri-seri wajahnya karena gembiranya lalu bersabda, bergembiralah dengan datangnya suatu hari baik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah itu datangnya dari sisi Tuhan sendiri ya Rasulullah, ataukah dari sisi Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak dari aku sendiri, tetapi memang dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar indah, seolah-olah wajahnya itu adalah sepenuh bulan. Kita semua mengetahui hal itu. Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahanlah untukmu sendiri sebagian dari harta-hartamu itu, sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik. Saya menjawab, sebenarnya saya telah menahan bagianku yang ada di tanah Khaybar. Selanjutnya saya meneruskan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata benar. Maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahwa saya tidak akan berkata kecuali yang sebenarnya saja selama kehidupanku yang masih tertinggal. Demi Allah, belum pernah saya melihat seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi cobaan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan. Sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadinya lebih baik dari yang telah dicobakan oleh Allah Ta'ala pada diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hariku ini, dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah Ta'ala senantiasa melindungi diriku dari kedustaan itu dalam kehidupan yang masih tertinggal untukku. Ka'ab berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi. Kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya ikut berperang dalam masa kesulitan sampai di firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun lagi penyayang kepada mereka. Juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditinggalkan di belakang, sehingga terasa sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini sampai di firman-Nya yang artinya bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah, ayat 117-119. Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah mengaruniakan kenikmatan padaku sama sekali setelah saya memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk agama Islam ini, yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku, melebihi perkataan benarku yang saya sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab saya tidak mendustainya. Sehingga andai kata demikian tentulah saya akan rusak sebagaimana kerusakan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta, maksudnya ialah kerusakan agama bagi dirinya, akhlak dan lain-lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkannya wahyu, yaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada seorang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika engkau kembali kepada mereka, supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka jahanam, sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan. Mereka bersumpah kepadamu supaya engkau merasa senang kepada mereka. Tetapi biarpun engkau merasa senang kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum yang fasik itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 95-96. Ka'ab berkata, kita semua bertiga ditinggalkan, sehingga tidak termasuk dalam urusan golongan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal alasan-alasan mereka itu, yaitu ketika mereka juga bersumpah padanya, lalu memberikan janji-janji kepada mereka supaya setia dan memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengakhirkan urusan kita bertiga itu sehingga Allah memberikan keputusan dalam peristiwa tersebut. Allah Ta'ala berfirman, dan juga kepada 3 orang yang ditinggalkan. Bukannya yang disebutkan di situ yaitu dengan firman-Nya, 3 orang yang ditinggalkan dimaksudkan kita membelakang dari peperangan.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan kita bertiga tadi dan menunda urusan kita, dengan tujuan untuk memisahkan dari orang-orang yang bersumpah dan mengemukakan alasan-alasan padanya. Kemudian menyampaikan masing-masing kehuzurannya dan selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan-alasan mereka tersebut. Hadis riwayat muttafaq alaih. 10. Dari Abu Nujaid dengan damahnya nun dan fatahnya jim, yaitu Imran bin Husain al-Huzai radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenakan had hukuman, maka tegakkanlah had itu atas diriku." Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil wali wanita itu lalu bersabda, "Berbuat baiklah kepada wanita ini dan apabila telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawanya." Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Wanita itu diikatlah pada pakaiannya, kemudian dirajamlah. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangi jenazahnya. Umar berkata pada beliau, "Apakah Tuan menyembahyangi jenazahnya?" "Ya Rasulullah, sedangkan ia telah berzina." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia telah bertaubat benar-benar. Andai kata taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seorang yang lebih utama dari orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata karena mencari keridaan Allah Azza wa Jalla?" Hadis riwayat Muslim. 11. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai kata seorang anak Adam yakni manusia itu memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan memiliki 2 lembah emas lagi dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu setelah mati, dan Allah menerima taubat kepada orang yang bertaubat." Hadis riwayat muttafaq alaih. 12. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa merasa senang kepada 2 orang yang seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki surga. Yang seorang itu berperang fisabilillah kemudian ia dibunuh. Selanjutnya Allah menerima taubat atas orang yang membunuhnya tadi. Kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh pula sebagai seorang syahid." Hadis riwayat muttafaq alaih.